Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku semua dimanapun saudara berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya melimpah di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021 dan sudah 1 tahun lebih masa pandemi virus corona ini terjadi. Banyak orang sudah menjadi korban dari ganasnya virus corona ini. Tapi aneh juga ada orang yang masih tidak percaya adanya bahaya ini. Bahkan mereka berkata, wah ini virus COVID itu sebenarnya isapan jempol, itu tidak ada. Ada yang mengatakan sebenarnya COVID itu hanya dibuat sekelompok orang untuk membuat kegaduhan. Mereka mengatakan COVID itu permainan sekelompok orang untuk mendapat keuntungan. Ya, bagi mereka sebenarnya tidak ada virus itu hanya khayalan tentang virus. Tapi faktanya memang sudah banyak orang meninggal terpapar COVID-19 ini. Dan kesaksian orang yang sembuh dari COVID ini juga memperkuat, boleh dikata, betapa menderitanya kalau terpapar COVID ini. Jadi sudah jelas bahwa COVID itu memang satu realita dan menjadi ancaman banyak orang. Dampak dari jenis varian yang pertama itu saja belum berakhir, tapi sekarang sudah muncul varian yang baru. Varian Alpha itu diketemukan di daerah Eropa, varian Beta itu di daerah Afrika Selatan, varian Gamma di Brasil. Sekarang muncul varian Delta di India dan sekitarnya, dan diperkirakan varian Delta ini lebih cepat menular. Kalau dulu dengan droplet, sekarang orang membuka masker pernafasannya sudah bisa menularkan. Orang foto mereka buka masker menularkan, orang makan menularkan. Maka PPKM kembali diberlakukan ketat. Saya melihat foto-foto di Detikcom Jakarta tidur lebih awal, sepi saudara, tidak seperti biasanya begitu ramai karena pembelakuan yang begitu ketat ini. Dan sampai-sampai truk dinas pertamanan kota dimodifikasi untuk apa? Ngangkut peti jenazah, karena tidak ada lagi ambulan. Ya, kita bisa bayangkan, itu mengerikan sekali. Ada satu berita itu saya baca di sana. Jadi satu keluarga terpapar COVID, ada yang meninggal, kemudian ditaruh jenazahnya di depan rumah. Itu kan ya mengerikan, ya. Menunggu petugas untuk datang, dan petugas itu mengantre karena harus mengambil di beberapa tempat. Dan bukan hanya di Jakarta, di daerah yang lain juga sudah banyak orang menjadi korban. Dan Satgas itu sampai kewalahan. Kalau sekarang ini perekonomian boleh dikata baru digalakkan mulai bangkit, dan ternyata harus kembali berhadapan dengan PPKM ketat. Sebenarnya seandainya masyarakat mau menuruti apa yang dianjurkan pemerintah, disiplin dalam menjaga kesehatan serta menuruti aturan pemerintah dengan baik, saya percaya sebenarnya penyebaran virus corona ini dapat dikendalikan. Tapi permasalahannya adalah adanya sekelompok masyarakat yang tidak mau menurut aturan. Ada sekelompok orang yang mereka memprovokasi, yang mengatakan tidak ada COVID, tidak apa-apa, keluar kemana-mana nggak pakai masker. Dan akhirnya orang itu yang merupakan satu kelompok dari satu paham yang beraliansi, mungkin istilahnya tidak sepaham dengan pemerintah. Ketika ada yang menjadi korban, maka bagian dari kelompok itu juga kemudian yang menyalahkan pemerintah, katanya tidak siap, pemerintah tidak cepat. Nah, ini bisa kita gambarkan satu tindakan yang licik dari kelompok orang. Ada bagian dari kelompok itu yang tidak nuruti prokes,
terkena virus, tapi kemudian temannya menyalahkan pemerintah. Ya, itulah sebabnya mari kita terus mendukung pemerintah bangsa kita di tengah upaya pemulihan ekonomi, tapi juga menghadapi pandemi virus yang global terjadi bukan hanya di bangsa kita, tapi seluruh dunia. Di samping itu juga untuk pemulihan perekonomian bangsa, pemerintah juga menghadapi adanya kelompok-kelompok yang tidak mendirikan negara sesuai dengan paham mereka. Maka perlu dan terus kita mendukung pemerintah kita menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Vaksinasi sudah digalakkan, dikerjakan terus. Nah, memang ada orang mengatakan, ya itu sudah divaksin, nakes di Kudus sudah divaksin, tapi juga terpapar. Ya masalahnya orang dalam kondisi darurat luar biasa kejadian. Jadi kejadian luar biasa yang terjadi di Kudus, sehingga tenaga kerja atau nakes ini dituntut kerja, boleh dikata mereka tidak berhenti, mereka sampai kelelahan. Nah, dalam kondisi kelelahan itulah imunnya kembali menurun sehingga terpapar kembali. Ya. Tapi paling tidak kalau sudah divaksin, antibodi kita itu sudah mengenali jenis virus itu, sehingga bisa dengan cepat memulihkan. Dan kalaupun terkena virus itu tidak separah kalau belum divaksin. Ya. Perkiraannya memang seperti itu. Namun saudara dikasih Tuhan, dampak dari virus corona bukan hanya kepada kesehatan, kepada perekonomian juga masalah yang lain terjadi. Dan menghadapi tekanan kehidupan karena krisis ini banyak orang mengalami keterpurukan. Juga satu artikel menulis jumlah orang dalam gangguan jiwa itu juga bertambah. Di samping juga orang yang dalam gangguan jiwa ketika tidak berpikir tentang virus dan sebagainya kembali sembuh juga ada. Nah, di sini kita patut bersyukur bahwa kita percaya dalam tantangan-tantangan yang sedang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan menjamin untuk menolong kita, bagaimana Tuhan bekerja sehingga anaknya walaupun di tengah krisis yang sedang terjadi hari ini, ancaman yang terjadi hari-hari ini, ada pertolongan Tuhan. Kita akan belajar dari Rahab yang dapat kita ambil tentang sikap Rahab. Kita akan membaca dalam kitab Yosua pasal yang kedua 9-11. Yosua pasal 2 ayat 9-11. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada bangsamu, dan ketakutan terhadap mereka telah menimpa kami. Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini gemetar terhadap engkau, karena kami telah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan air laut berau di hadapanmu ketika engkau keluar dari Mesir, dan apa yang telah engkau lakukan terhadap kedua raja Amori yang berada di seberang sungai Yordan, yaitu Sihon dan Og, yang telah kau tumpas. Ketika mendengar hal itu, kami menjadi gentar dan membuat lemah semangat setiap orang untuk berhadapan denganmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di atas langit dan di bawah bumi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh digambarkan saat itu Yeriko itu dalam kondisi krisis, menunggu kehancuran. Orang hidup dalam ketakutan. Rahab mengatakan bahwa kengerian terhadap umat Allah itu menghinggapi penduduk negeri ini. Kengerian. Kalau kita bicara tentang yang namanya kengerian, itu satu keadaan yang menakutkan, keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Kengerian dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata emah. Emah itu maknanya ketakutan yang meneror sampai menimbulkan hal buruk. Mereka ketakutan, terintimidasi sampai kemudian timbul hal yang buruk dalam hidup mereka. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang stres, depresi,
karena keadaan bisa mengalami hal yang seperti ini. Nah, misal orang yang hidup di daerah konflik, di daerah peperangan, daerah teroris dan daerah rawan bencana. Orang-orang yang hidup di daerah itu mereka bisa mengalami emah, stres sampai ketakutan. Hal yang buruk itu bisa sewaktu-waktu dapat terjadi dalam hidup mereka. Misalkan orang yang hidup di daerah konflik, daerah perang, sewaktu-waktu bisa terjadi yang namanya peluru nyasar, roket datang. Nah, orang-orang yang hidup di daerah seperti itu biasanya mudah atau tingkat stresnya itu lebih tinggi dan mereka terancam jiwanya. Hari itu Yeriko sedang mengalami yang namanya emah. Mereka penduduknya itu stres, ketakutan luar biasa. Dikatakan di situ semua gentar, gemetar menghadapi orang-orang pilihan Allah. Kalau yang namanya gemetar itu kita bayangkan kan tidak punya kekuatan ya. Orang gemetar faktornya bermacam-macam. Menghadapi lawan yang berat bisa gemetar, sehingga kemudian dia tidak bisa melawan. Tapi ada juga orang gemetar karena apa? Mungkin belum makan. Nah, kalau orang gemetar belum makan dikasih pekerjaan berat akhirnya pingsan, tidak punya kekuatan. Tapi secara spesifik gemetar itu suatu bentuk di mana orang itu tidak punya kekuatan dan ketakutan. Nah, kata gentar atau gemetar di sini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata muk. Mereka muk terhadap umat Allah, gemetar, gentar. Kata muk ini punya makna satu ketakutan yang sampai menimbulkan orang itu tidak punya ide sama sekali. Saking takutnya maka orang Yeriko tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Para penduduk di situ dilanda ketakutan sampai-sampai mereka tidak tahu harus bagaimana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya membaca satu tulisan seseorang wanita menulis demikian. Ada banyak bapak-bapak mereka keluar rumah. Ada yang mereka pergi kemana-mana untuk mencari pekerjaan. Ada yang keluar hanya untuk menangis. Kenapa? Karena tidak tahu lagi apa harus dikerjakan. Terus di situ ditulis, mari kita doakan mereka supaya Tuhan Yang Maha Esa menolong. Dikasih Tuhan, tulisan itu kemudian ditanggapi oleh banyak orang. Ada yang menulis amin ya rabbal alamin gitu ya, dan macam-macam. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang namanya nyamuk. Karena satu kondisi ketekanan sampai orang itu tidak punya ide sama sekali harus bagaimana. Pekerjaannya sudah tidak bisa diandalkan lagi. Ada orang yang kerja, saat diceritani, di tengah keadaan yang bingung kemudian dia menyewa satu warung. Ya, memang tidak mengeluarkan uang untuk sewa. Jadi yang punya warung ini hanya warung di pinggir jalan ya, dikasih tenda gitu. Kalau siang itu dipakai yang punya, malam dia pinjem. Dia buka yang namanya kalau orang katakan dari sore jam 5 dia sudah pergi ke warung itu sampai pulang jam 2 jam 3. Itu semalam itu dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Itu dia hanya dapat uang di bawah 100.000. Kita bisa bayangkan bagaimana. Dulu bekerja cukup baik, tapi sejak adanya pandemi ini dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Di tengah kebingungan itu kemudian mulailah waktu itu belajar untuk menjahit. Dia bikin masker dari kain, tapi sekarang masker dari kain tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Dan kemudian
dia buka warung. Dari jam 5 sampai jam 3, jam 2 hanya dapat di bawah 100.000. Kita bisa bayangkan kesusahannya. Sampai banyak orang mengalami tidak tahu harus bagaimana dalam kondisi yang seperti ini, bingung. Maka seperti ditulis dalam satu medsos itu, banyak bapak-bapak mereka keliling-keliling mencari pekerjaan, apa yang bisa dilakukan, mungkin bisa mendapat sedikit untuk membantu keluarganya. Ada juga yang keluar hanya untuk mencari tempat sepi menangis. Nah, itulah gambaran seperti yang namanya amuk. Satu tekanan, satu ketakutan, hal yang bingung sampai tidak ada atau tidak punya ide sama sekali. Itu yang terjadi kepada penduduk di Yeriko, dan itu juga sedang terjadi hari-hari ini di banyak orang. Tapi mari, saya kasih Tuhan, ada satu pribadi yang sanggup menolong, dan kita akan belajar dari Rahab. Dia dapat mengambil tindakan yang tepat sehingga tidak binasa. Dia tidak ketakutan walau hidup dalam lingkungan yang sama di mana orang-orang lain mengalami ketakutan. Rahab menjadi pribadi yang berbeda dan dia tetap survive dan akhirnya selamat. Hari ini mungkin keadaan itu seperti orang di Yeriko, ketakutan, tidak punya ide, stres, tidak tahu harus bagaimana. Tapi mari kita belajar seperti Rahab, menjadi yang berbeda dari kebanyakan orang. Jangan kita seperti penduduk Yeriko yang emah, hidup dalam ketakutan dan khawatir karena keadaan sampai tidak punya ide sama sekali. Mari kita belajar dari Rahab. Rahab punya arti yang bagus sebenarnya. Arti Rahab itu adalah meluas atau mengembang, tidak sempit. Wide. Apa yang dapat kita pelajari? Tuhan mau kita ini meluas. Tuhan mau kita ini tidak stagnan. Walau dalam situasi yang dianggap orang itu mungkin dikatakan tidak kondusif, tapi Tuhan tetap punya kehendak dan Tuhan bekerja supaya kita berkembang. Mari kita melihat apakah Rahab ini meluas, apakah Rahab tidak stagnan, apakah Rahab mengalami peningkatan. Di sini dikatakan bahwa Rahab itu adalah seorang perempuan sundal. Ya, bahasa lainnya mungkin pekerja seks komersial atau pelacur. Ya. Mungkin orang berkata, apa untungnya belajar dari seorang perempuan sundal? Tapi mari kita lihat kebenarannya lebih dahulu. Sudah dikasih Tuhan, memang Rahab dulunya disebut sebagai perempuan sundal. Tapi menurut perkiraan, Rahab ini bukan hanya menjadi seorang perempuan sundal, dia bahkan menjadi, kalau boleh dikatakan, the mother of perempuan sundal gitu ya. Artinya pimpinan. Dia punya anak buah perempuan sundal. Dulunya Rahab adalah seorang perempuan sundal, tapi kemudian dia memperkerjakan juga para perempuan sundal ini. Nah, mungkin kita berkata, loh ini bukannya malah makin parah. Kok kita belajar dari hal itu? Ya memang betul. Memang mungkin semakin parah. Tapi mari kita lihat saudara bahwa Rahab tidak selamanya menjadi seorang perempuan sundal. Tidak selamanya menjadi, kalau boleh saya katakan, bos dari perempuan sundal. Rahab itu artinya mengembang, dan dia mengembang menjadi lebih baik. Rahab meninggalkan persundalannya, usaha persundalan itu, dan dia membuka yang namanya penginapan. Mari kita melihat ayat yang pertama. Saya bacakan dalam versi Firman Allah yang hidup, yang menunjukkan bahwa Rahab berusaha dalam bidang yang lain, bukan dalam perempuan sundal lagi. Lalu Yosua putra Nun mengutus 2 orang mata-mata dari perkemahan Israel di Sitim atau Akasia.
untuk menyeberangi sungai dan menyelidiki keadaan di sana, terutama di Yeriko. Mereka tiba di sebuah rumah penginapan yang diusahakan oleh seorang perempuan pelacur bernama Rahab. Mereka bermaksud menginap di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Rahab dia mempunyai satu rumah penginapan, atau mungkin sekarang ini semacam hotel, atau mungkin homestay juga bisa. Tempat orang bepergian untuk kemudian dia bisa melepas lelah seperti hotel. Walaupun Rahab dicap sebagai perempuan sundal, tapi dia sudah meninggalkan persundalan itu. Rahab sudah berubah dan dia menjadi seorang yang bekerja dengan pekerjaan yang benar. Kalau boleh dikatakan hari itu Rahab itu sudah memulai bisnis perhotelan. Dan kalau boleh secara pandangan ekonomi, prospek perhotelan itu termasuk bagus di kota Yeriko. Kenapa? Kota Yeriko itu adalah kota yang maju, kota dengan tingkat pendapatan yang tinggi, dan Yeriko adalah penghasil yang namanya minyak Arab. Itu minyak yang sangat mahal. Orang-orang dari saudagar-saudagar di daerah-daerah, bahkan di tempat yang jauh, mereka akan membeli, atau kalau boleh saya katakan kulaan di situ. Nah, zaman dahulu transportasi belum semaju sekarang. Maka kalau orang bepergian ke tempat yang jauh, mereka begitu kulaan sampai tidak langsung pulang, mereka akan menginap dulu. Saudagar-saudagar dari jarak yang jauh, mereka akan menginap. Maka bisnis perhotelan itu boleh dikata menjadi bisnis yang menjanjikan pada masa itu. Peluang itu yang ditangkap oleh Rahab. Melihat kota Yeriko itu adalah salah satu kota penghasil hasil bumi yang terbaik. Di samping pohon kurma di penghasil kurma atau hasil dari Yeriko itu termasuk kurma yang terbaik. Nah, tentunya orang-orang kalau mereka saudara-saudara ini pergi membeli minyak Arab atau mungkin kulaan kurma dengan muatan yang banyak, bisa mungkin 10 onta dan sebagainya, maka mereka akan menginap. Disinilah Rahab melihat peluang. Dia tinggalkan usahanya yang lama untuk bekerja di usaha yang baru, yaitu perhotelan. Walaupun cap sebagai perempuan sundal, masih dia terikat, karena memang dulunya dia seorang perempuan sundal. Dulunya memang dia bahkan menjadi para pengasuh orang-orang yang bersundal. Tapi Rahab tidak selamanya hidup dalam dosa. Dia berubah. Dia membuka bisnis yang baru. Kalau boleh dikatakan sekarang itu bisnis perhotelan. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat buktinya bahwa Rahab sudah meninggalkan persundalan. Di ayat yang ke-6 saya bacakan. Tetapi sebenarnya Rahab telah membawa mereka ke atas atap dan menyembunyikan mereka di bawah tumpuan jerami yang sedang dijemur di situ. Kedua orang pengintai Israel yang menginap di rumah penginapan atau hotelnya Rahab ini dicari oleh orang-orang Yeriko. Dan kemudian Rahab menyembunyikan mereka di atas rumah. Di situ dikatakan di bawah tumpuan jerami. Yang namanya tumpuan itu tentu banyak. Nah, pertanyaannya begini, buat apa Rahab menimbun jerami begitu banyak sampai orang masuk ke dalamnya nggak kelihatan? Berarti itu kan banyak sekali, saudara. 2 orang masuk loh. Dan kita bisa bayangkan, berarti itu tumpukannya cukup tinggi. Nah, saya mau melihat suatu film, tapi ini kartunnya. Saya sering setel ke film ini pada anak saya. Jadi ketika 2 orang pengintai ini masuk ke tumpukan jerami, maka ada tentara Yeriko itu yang membawa tombak, dan kemudian jerami itu ditusuk-tusuk pakai tombak. Nah, kalau misalkan itu jeraminya hanya sedikit, tentunya pengintai ini bisa ketusuk tombak. Mereka tidak dapat menemukan kedua pengintai ini. Karena apa? Mereka bersembunyi di bawah tumpukan jerami. Nah, pertanyaannya adalah, buat apa sih Rahab menimbun jerami sebanyak itu?
Saudara dikasih Tuhan, batang rami adalah pada masa itu adalah bahan dasar untuk membuat kain. Nah, salah satu produksi yang terkenal dari Yeriko juga adalah kain ungu. Kain yang bahan dasar dari rami. Rahab bukan hanya dia membuka perhotelan, Rahab tapi juga membuka usaha tenung kain yang berbahan dasar batang rami. Inilah yang saya katakan mengembang. Rahab itu tidak stagnan. Dia tahu bahwa kehidupan sebagai seorang pelacur itu tidak baik, maka dia mengembang menjadi lebih baik. Dia tinggalkan usaha itu, dia buka yang namanya bisnis perhotelannya. Dia memulai membuka usaha tenung, membuat kain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini diplot Tuhan untuk mengembang. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Gereja Tuhan akan mengembang. Mungkin hari ini gereja sedang menghadapi yang namanya PPKM ketat. Memang saya membaca di satu artikel, Bapak Gubernur Jawa Tengah itu memang sudah membuat keputusan di daerah yang zona merah kabupaten. Jadi seluruh kabupaten di zona merah itu ibadah disuruh online. Itu sudah seminggu yang lalu. Tapi saya berpikir memang dari kabupaten yang disebut secara spesifik yang mengalami kejadian luar biasa itu Sukoharjo tidak termasuk, tapi ada beberapa kecamatan di Sukoharjo, beberapa kelurahan desa yang mengalami kejadian luar biasa. Kalau di Karanganyar itu hampir ada orang mengatakan jangan pergi ke Colomadu sampai ke Tawangmangu. Dalam 2 hari di tempat saya pun orang yang positif meninggal itu terjadi. Saya baru ronda, Pak Babinsa datang menemui. Ronda Pak? Oh ya Pak Babin, mau kemana Pak? Katanya mau ke kuburan. Hampir jam 11 malam ke kuburan. Loh ada apa toh Pak kok ke kuburan malam-malam begini? Mah ini ada yang positif meninggal. Saya tanya, mana toh Pak? Rumahnya itu jaraknya cuma 150 meter dari rumah saya, saudara. Itu dia berjemaat di gereja Santa Maria sini. Nah. Kemudian selang sehari dari RT yang lain diberitahu jam 7 meninggal lagi ada. Ya, di Bolon itu sudah beberapa dan dicetak itu isolasi mandiri, orangnya keluar disuruh masuk malah warga itu ditantang, saudara. Saya juga berpikir ini gimana kok sampai seperti itu. Akhirnya warga itu minta Satgas datang, akhirnya Pak Polisi sama tentara dan Bu Bidan datang. Diberitahu supaya dia ini isolasi karena satu rumah kena. Itu rumahnya dekat STMJP sana, Kampung Nyedak. Saudara Tuhan, kejadian luar biasa seperti itu kemudian Pak Ganjar mengatakan supaya di daerah-daerah yang berzona merah, kabupaten yang zona merah total itu harus ibadah secara online. Seperti itu memang. Sudah kasih Tuhan, tapi bukan berarti kemudian gereja tidak mengembang. Tuhan sudah menetapkan plot gereja harus mengembang, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Plot Tuhan bagi kita mengembang, termasuk kita adalah gereja Tuhan. Maka walaupun dalam keadaan yang seperti ini, kita pasti akan mengembang. Bakat talenta yang Tuhan beri akan kita kembangkan. Krisis bukan halangan, karena yang mengembangkan kita adalah Tuhan. Nah, kita lihat di sini bagaimana sikap Rahab. Ketika Rahab ini tahu bahwa pengintai itu datang adalah orang Israel. Memang Rahab sudah berubah, dia sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Dia yang tadinya seorang perempuan sundal, dia berubah. Tuhan ingin juga kita ini supaya dapat mengembang,
hidup dalam pertobatan. Satu perubahan hidup yang Tuhan ingin lihat muncul dari kehidupan kita. Hari-hari ini justru menunjukkan bagaimana keseriusan kita dengan Tuhan. Pernah saya katakan, Corona sedang dipakai Tuhan untuk menampi, untuk melihat kualitas anak Tuhan yang sebenarnya. Ada orang memang karena memang dia sedang punya penyakit bawaan, dia tidak berani beribadah, ya kita harus maklum. Tapi dia serius online, perjamuan kudus, datang ke gereja ambil roti dan anggur. Kita menghargai, dan dia serius dengan online karena menyadari bahwa fisiknya memang tidak memungkinkan. Dia harus kontrol terus ke rumah sakit. Ya kita hargai, kita terus berdoa. Tapi kalau kemudian ada orang sebenarnya tidak sakit, dia kuat, lebih suka mungkin mengatakan, kan ini berbahaya. Ya memang ini sedang dalam zona bahaya, saudara. Apalagi varian Delta ini mengerikan. Tapi karena takut tidak ke gereja, tapi ke pasar tidak takut. Ya ini harus diluruskan dulu. Ketemu Tuhan takut, kenapa ketemu orang tidak takut? Takut beribadah saya online tapi ke pasar malam, pasar murah atau pasar yang lain, pasar swalayan. Ya tentunya yang ditakutkan itu sebenarnya apa? Bahkan kalau ke pasar itu nggak ada prokes, saudara. Nggak mungkin orang ke pasar kemudian ada di situ satpam yang ya, kalau pasar swalayan mungkin masih, hipermat itu masih, tapi kalau pasar tradisional, pasar malam itu nggak akan ada petugas mengecek suhu, mensemprot air dengan hand sanitizer. Nggak. Kalau ke gereja kita ada petugas, kita semprot dengan hand sanitizer, ya kemudian dicek suhunya, kita prokes jaga jarak. Kalau di pasar nggak ada namanya jaga jarak. Ke pasar nggak takut, tapi ke gereja takut. Ya ini harus bagaimana lagi? Tentunya ini satu sikap yang boleh dikatakan tidak menunjukkan keseriusan dengan Tuhan. Kemana-mana tidak takut, tapi ke gerejanya takut. Memang gereja menakutkan. Justru di gereja itu ada berkat kekuatan, pemulihan. Bagaimana akan mengalami yang namanya mengembang kalau dia tidak mau berubah? Rahab itu berubah. Dia tunjukkan bagaimana perubahan hidupnya. Orang mengatakan Rahab si pelacur. Ya memang dulu Rahab pelacur, tapi hari itu dia sudah tinggalkan yang namanya pelacuran. Dia sudah tidak bekerja, tidak terjun dalam pelacuran, tapi dia membuka bisnis perhotelan. Dia membuka usaha menenun kain untuk dia jual. Ada perubahan. Tuhan ingin juga melihat umatnya itu hidup dalam perubahan. Sehingga dalam masa-masa seperti orang Yeriko tertekan krisis seperti ini, Tuhan itu menolong. Tuhan gak mau kita ini seperti orang Yeriko, tapi Tuhan mau kita seperti Rahab. Dan yang kedua juga, kalau boleh saya gambarkan, Rahab ini hidup dalam hikmat Tuhan. Ketika dia tahu dua orang Israel datang, maka dia sembunyikan. Dia berkata, kami tahu negeri ini sudah diberikan Tuhan kepadamu. Maka Rahab mengambil sikap supaya dia bisa mengalami yang namanya keselamatan. Ya. Mari kita belajar. Setiap orang itu pasti akan diperhadapkan yang namanya harus mengambil tindakan. Nah, setiap tindakan itu mesti akan ada resikonya. Memang menurut Everest Ashley, seorang psikolog mengatakan, orang mengambil tindakan itu pertama dia akan yang namanya, kalau dia ambil tindakan A atau tindakan B. Kalau dia ambil tindakan A, untung ruginya apa? Lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Kalau dia ambil tindakan B, lebih banyak untungnya atau ruginya? Kalau lebih banyak ambil untungnya di B, maka dia akan ambil tindakan B. Terus kemudian faktor pengantara. Apa yang menjadi faktor pengantara? Mungkin keluarga dan sebagainya. Itu teori manusia. Ya memang bisa dipakai, tapi sudah dikasih Tuhan.
Setiap apa yang kita lakukan, mari kita kembali apa yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam jalan kebenaran. Dia akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Rahab ngerti apa yang akan terjadi di masa datang. Dia katakan kepada pengintai di Israel, kami tahu negeri ini sudah diberikan Tuhan. Dia ngerti bahwa negeri itu akan hancur. Maka dia mengambil sikap. Dan saya percaya itu adalah hikmat. Dia berani mengambil risiko menyembunyikan kedua orang Israel. Nah, saya lebih suka melihat ini bukan sebagai bohong putih, tapi saya melihat ini sebagai satu tindakan berani Rahab berdasar hikmat. Kenapa? Dia ngerti akan terjadi apa nanti Yeriko. Mari kita belajar seperti Rahab, cepat mengambil tindakan berdasar hikmat dan menggunakannya untuk kebaikan. Mari kita minta hikmat Tuhan supaya dapat melihat peluang, memanfaatkan peluang sehingga kita tetap eksis dalam masa yang krisis seperti ini. Rahab melihat peluang. Dua orang pengintai itu peluang untuk dia selamat. Maka dia melakukan satu tindakan yang berani dan berisiko tinggi. Tapi karena dia dilakukan untuk Tuhan, maka dia pun diselamatkan. Kalau kita membaca sejarah, maka Rahab ini termasuk dalam silsilah Mesias. Nah, sudah kasih Tuhan, hari-hari ini mungkin keadaan itu mirip orang seperti di Yeriko. Karena krisis, ketakutan, sampai ada yang dikatakan itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya ide sama sekali. Tapi mari kita sisi yang lain seperti Rahab. Walaupun dalam keadaan krisis, kita akan mengembang, gereja Tuhan akan mengembang dan bertindak berdasar hikmat yang dari Tuhan. Manfaatkan setiap peluang yang Tuhan buka dan segera lakukan, maka Tuhan akan buat kita mengembang. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita.